Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Babu silatil walid al-musyrik. Bab tentang menyambung silaturahmi dengan orang tua yang musyrik, apakah ayah ataupun ibu, ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya menyambung silaturahmi kepada kerabat, ya, menyambung silaturahmi pada kerabat, ya, kafir, ya, atau musyrik. Jika kedua orang tua, maka tetap wajib. Hukumnya wajib. Ya, sama seperti kalau kedua orang tua muslim. Jika selain kedua orang tua, kakak misalnya, maka ini hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Mustahab itu sunnah. Sunnah, tidak wajib. Dengan syarat mereka bukan harbi. Dengan syarat mereka bukan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang sedang berperang, sedang memerangi kita, namanya kafir harbi. Karena kalau mereka kafir harbi, kemudian kita sambung, berarti kita membantu mereka untuk menyerang kaum muslimin, ya. Jadi ini ditekankan lagi menjadi sunnah, ya, terlebih lagi jika, ya, diharapkan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar rahimahullah taala, jika diharapkan bisa masuk Islam atau anak keturunannya Islam. Kadang kita berbuat baik kepada mereka dengan berharap mereka masuk Islam. Kalau tidak bisa mungkin anak-anaknya, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya jika seorang memutuskan silaturahmi dengan orang kafir, maka tidak dikatakan dia memutuskan silaturahmi, karena menyambung silaturahmi kepada kerabat kafir selain kedua orang tua, hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya sekedar sunnah. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada Quraisy, Rasulullah SAW berkata, "Anqidhu anfusakum fa inni la ughni ankum min Allahi syai'a." Selamatkanlah diri kalian orang Quraisy, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. Walakin lahum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Tetapi saya dengan kalian ada hubungan kerahiman dan aku akan menyambung rahim dengan kalian, ya. Oleh karenanya menyambung silaturahmi meskipun kepada orang kafir, maka hukumnya sunnah, kecuali kepada orang tua kafir, kedua orang tua kafir tetap hukumnya wajib. Baik, sekarang kita bahas tentang menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua. Imam Bukhari berkata, atau kepada orang tua yang kafir, yang musyrik. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma ibnatu Abi Bakar. Jadi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, Asma radhiyallahu taala anha, yang dikenal dengan Dzatun Nitaqain. Suaminya adalah Zubair ibn al-Awwam. Asma kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha dari ibu yang berbeda. Kalau Aisyah bapaknya Abu Bakar, ibunya Ummu Ruman, adapun Asma bapaknya Abu Bakar, ibunya wanita yang berbeda, musyrik. Kata Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Nabi. Qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Ibuku datang kepadaku di masa perjanjian damai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai Al-Hudaybiyah yang berlangsung selama harusnya 10 tahun, tapi akhirnya dibatalkan oleh orang Quraisy sehingga berakhir pada tahun 8 Hijriah. Di masa itu terjadi kunjung mengunjungi orang-orang datang ke kota Madinah untuk mengenal Islam, yang
tadinya berseteru akhirnya saling mengunjungi. Di antaranya ibunya Asma. Dia musyrikah dan dia datang dari Mekah untuk mendatangi Asma di Madinah. Atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang raghibah, yaitu raghibah itu kepingin sesuatu. Ada yang mengatakan pengin harta dariku. Ada yang mengatakan raghibah fil Islam karena ingin masuk Islam, namun dibantah oleh Ibnu Hajar. Intinya dia ingin kebaikan atau ingin bertemu denganku atau ingin kebaikan dariku. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, atatni ummi raghimatan, bukan raghibatan tapi raghimatan pakai mim. Raghimatan, yaitu ibuku datang kepadaku dalam kondisi enggak benci sama Islam. Maka dari situlah Asma bertanya kepada Nabi, maksudnya ini ibu saya sekarang datang benci sama Islam. Apakah tetap saya menyambung silaturahmi? Maka itulah yang buat dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku menyambungnya? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, sambung. Ya. Qala Ibnu Uyainah, kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, fa anzalallahu ta'ala fiha, maka Allah turunkan ayat terkait dengan kondisi Asma. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam memerangi karena agama dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat keadilan. Ibunya Asma, ya, dia musyrikah. Meskipun dia benci dengan Islam, tapi tidak dalam posisi perang, tapi dalam kondisi sedang berdamai. Jadi orang kafir yang muahad berdamai dengan orang Islam atau orang kafir yang musta'man yang minta pengamanan atau orang kafir fi ahli dhimmah min ahli dhimmah yaitu kafir dhimmi, maka ini boleh disambung. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu kafir harbi, ya, kafir harbi, ya. Kafir harbi tidak boleh disambung karena kalau dia sedang berperang dengan kita sambung berarti kita seakan-akan mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Tapi ini dalil bahwasanya tidak mengapa menyambung silaturahmi dengan orang tua musyrik, apakah ayah atau ibu, ya, dan ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan ayat yang jelas. Allah mengatakan, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang kau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah taat kepada mereka berdua. Tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, tetaplah mempergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Sehingga orang tua apapun kondisinya, mereka kafir, musyrik, tetap kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Kita dapat pahala sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua yang muslim. Ya. Subhanallah, seorang berbakti kepada kedua orang tuanya yang kafir, pahalanya seperti berbakti kepada kedua orang tuanya yang muslim. Karena yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Asma bintu Abi Bakar bertanya kepada Nabi, ya, karena dia ragu dan dia ingin kejelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi mengatakan, "Iya, silakan sambung silaturahmi." Baik, bab berikutnya, bab silatil mar'ati ummaha wa laha zauj. Ini Imam Bukhari, hadis yang sama dia bawakan dengan judul yang berbeda-beda. Ya, makanya Imam Bukhari dikatakan fiqhul Bukhari fi tabwibihi. Fikihnya Imam Bukhari itu nampak dari pemberian judul bab. Karena Imam Bukhari mengambil hadis yang satu, kadang dia potong, dia bikin judul yang berbeda-beda. Karena dia mengambil istinbat hukum, istinbat al-ahkam dari hadis yang satu. Satu hadis bisa mengambil banyak faedah. Di antaranya bab ini, bab silatul mar'ati ummaha wa laha zauj. Bab seorang wanita menyambung silaturahmi dengan ibunya padahal dia punya suami. Maksudnya apa? Maksudnya seorang wanita boleh memberikan hartanya kepada kerabatnya, kepada ibunya, tanpa harus minta izin kepada suami. Selama itu memang dengan syarat itu adalah hartanya,
Yang kedua dengan syarat dia mampu untuk mengolah hartanya, bukan orang yang ngawur, tidak ngerti mengurus harta. Selama dia itu hartanya sendiri, yang kedua dia bisa mengelola harta dengan baik, maka dia boleh menyambung silaturahmi dengan hartanya tanpa harus minta izin suami. Yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis yang sama, hadis tentang Asma bintu Abi Bakar, ya. Karena Asma punya suami Az-Zubair bin Awam, tetapi Asma tidak minta izin kepada Zubair ketika ingin memberikan harta kepada ibunya. Tapi kita bacakan, wa qala Laits haddatsani Hisham an Urwah an Asma qalat. Kata Laits bin Sa'ad, Hisham telah mengabarkan kepadaku dari Urwah bin Zubair an Asma, dari ibunya Urwah bin Zubair. Jadi Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian punya anak, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Di antaranya adalah Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair ini sahabat. Kalau ini tabi'i. Sehingga Urwah bin Zubair dalam hadis ini meriwayatkan dari ibunya sendiri. Dia meriwayatkan dari apa? Asma. Dia meriwayatkan dari Asma. Makanya di sini katakan an Hisham bin Urwah an Urwah ibn Zubair an Asma. Urwah bin Zubair meriwayatkan dari ibunya sendiri Asma binti Abu Bakar. Asma inilah saya ingatkan kembali, dialah wanita yang ketika Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dia memberikan ikat pinggangnya, yaitu nitoknya, untuk mengikat satu ikatan untuk makanan Nabi dan satu ikatan untuk makanan Nabi dan Abu Bakar, ayahnya, dan satu ikatan untuk mengikat tempat airnya Nabi dan Abu Bakar. Ketika nitoknya, sabuknya, nitok itu adalah ikatan yang diikat di pinggang ketika seorang wanita ingin bekerja dengan giat, ya. Kalau laki-laki kan biasanya begini, kalau perempuan biasanya diikat pinggangnya dengan ikat tersebut. Ikat tersebut ketika cuma satu, maka dia gunting jadi dua. Jadi dua, satu untuk ikat makanan, satu untuk ikat minuman. Maka sejak itu Asma binti Abu Bakar dikenal oleh para sahabat dengan Asma Dzatun Nitaqain, wanita sang pemilik dua ikatan. Ini adalah gelar kemuliaan bagi Asma binti Abu Bakar karena dua ikat itulah yang untuk mengikat bekal Abu Bakar dan Nabi SAW untuk berhijrah yang merupakan awal dari tersebarnya Islam di sepenjuru alam semesta ini. Oleh karenanya dua ikatan tersebut punya jasa besar meskipun harganya tidak seberapa. Karenanya Asma diberi gelar dengan Dzatun Nitaqain, wanita sang pemilik dua ikatan tersebut. Baik. Asma berkata, "Qadimat ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy wa muddatihim." Ibuku datang menemuiku di kota Madinah, maksudnya dari Mekah menuju Madinah. Wa hiya musyrikatun, dan dia dalam kondisi musyrik. Fi ahdi Quraisy, di zaman perjanjian damai dengan Quraisy wa muddatihim, di masa tersebut, itu di Sulhul Hudaybiyah. Idh ahadu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abiha. Ya, ketika mereka melakukan perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fastaftaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang bersama ayahnya, yaitu bersama kakeknya Asma, mungkin dari sisi ibunya, ya. Fastaftaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Nabi, minta fatwa. Faqultu inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Ya Rasulullah, ibuku datang kepada aku untuk menemuiku dalam kondisi raghibah, yaitu ingin harta dariku. Sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama. Qala na'am, apakah aku menyambungnya? Kata Nabi, na'am, sili ummaki, sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Baik. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan di dalam judul bab silatul mar'ati ummaha wa laha zauj, yaitu seorang wanita boleh menyambung silaturahmi
dengan hartanya tanpa izin suaminya, tanpa izin suaminya. Karena Asma ini punya suami namanya Zubair bin Awam, salah seorang dari Asyarah al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya suaminya Asma. Baik. Ini dalil bahwasanya dia boleh memberikan hartanya kepada kerabatnya tanpa izin suaminya. Makanya Nabi tidak berkata, "Istadzini Zubair." Nabi tidak mengatakan, "Kau minta izin dulu kepada Zubair kalau mau kasih uang." Ya karena uang dia, kecuali uang suaminya enggak boleh. Kalau uang suaminya harus minta izin sama suaminya. Kalau uangnya sendiri, mungkin dia kerja, mungkin dapat warisan, mungkin ada hadiah, maka dia tidak perlu minta izin kepada suaminya. Ya. Kalaupun dia berbicara, maka itu mimbab pergaulan yang baik. Ya, tentunya kalau bisa diajak omong, kasih tahu, "Mas, ini ada uang saya mau berikan kepada kerabat," itu tentu lebih baik, tapi itu bukan izin karena tidak perlu izin. Hanya sekedar namanya kehidupan rumah tangga lebih baik kalau terbuka ya. Ya. Nabi langsung mengatakan sambung silaturahmi. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini juga dalam kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di salat Id. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian para wanita kebanyakan penghuni neraka jahannam. Maka seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahannam?" Rasulullah mengatakan, "Fa inna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syakah wa tukthirna la'nah." Karena kalian suka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami, kufur kepada suami, tidak berterima kasih, dan suka mengeluh dan suka mengumpat. Maka akhirnya Bilal pun datang membentangkan kainnya, maka para wanita segera melemparkan cincin mereka, min khawatimihinna, ya, wa aqritatihinna, anting-anting mereka berikan kepada Bilal untuk bersedekah. Situ Nabi tidak berkata, minta izin dulu sama suami-suami kalian, enggak. Jadi mereka langsung sedekah, langsung spontan dan tidak perlu izin kepada suami. Ini dalil bahwasanya wanita kalau punya harta sendiri dia boleh mengelolanya, bisa mengolahnya selama dia memang itu harta dia dan dia memang wanita yang bisa mengelola, bukan wanita yang ngawur, dapat uang buang-buang begitu saja, maka enggak, ya. Di antara dalil juga yang menunjukkan akan hal ini tentang kisah Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memerdekakan budak wanitanya tanpa izin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, asy'arta anni a'taqtu fulanah?" Apakah kau tahu ya Rasulullah, aku telah memerdekakan budak wanitaku si fulanah? Yaitu budak wanita dia merdekakan dan budak itu milik dia, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Ama innaki law a'taitiha akhwalaki lakana a'dhama li ajriki." Seandainya engkau memerdekakan budak tersebut terus kau berikan kepada akhwalmu, yaitu paman-pamanmu, maka tentu pahalamu lebih besar. Ya, karena menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada mereka. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak marah kepada Maimunah, tidak berkata, "Wahai Maimunah, kenapa kau tidak musyawarah denganku dulu ketika ingin memerdekakan budak? Kenapa kau lantas memerdekakan?" Rasulullah tidak marah, ya. Rasulullah tidak marah. Oleh karenanya wanita dalam berbuat baik kalau dia punya harta, entah dari pemberian orang tuanya, apakah dari warisan, apakah karena dia berdagang, maka dia boleh berbuat baik menyambung silaturahmi dengan hartanya tanpa harus diketahui oleh suaminya. Tapi kalau dia berbicara dengan suami itu lebih baik karena ini menunjukkan kasih sayang, kedekatan, tidak musyawarah dengan suami sebagai bentuk perhatian suami. Namun tidak lazim. Tidak lazim. Seandainya dia kasih tanpa harus diketahui oleh suami juga tidak jadi masalah. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Yahya qala hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, dari sahabat Abdullah bin Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, anna Abu Sufyan akhbarahu, Abu Sufyan mengabarkan kepada Ibnu Abbas. Abu Sufyan sahabat yang mulia yang punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, dahulunya adalah gembong pemimpin orang-orang musyrikin, kufar Quraisy. Sebelumnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal jadi pemimpin, tapi ketika Abu Jahal wafat tewas dalam perang Badar, maka kepemimpinan orang Quraisy dipegang oleh Abu Sufyan.
ya, dari Bani Umayyah, Abu Sufyan. Maka dialah pemimpin pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud, dan dia juga pemimpin pasukan kaum musyrikin dalam perang Khandaq. Dan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 sampai 7 Hijriah, 7 sampai 6 sampai 8 Hijriah, Abu Sufyan dan teman-temannya ketika itu sedang berdagang di daerah Syam, yaitu di daerah Syam, ya, Jordan, Palestina, daerah sana. Dan kebetulan Heraklius lagi sedang mengunjungi dari Romawi, sedang mengunjungi Baitul Maqdis, ya. Maka dia mendengar ada datang pedagang-pedagang Arab, dan Heraklius atau Herakl dia telah dengar tentang adanya seorang nabi yang diutus di negeri Arab. Maka dia ingin tahu, dia kepo, ya. Maka dia panggil Abu Sufyan dan teman-temannya untuk datang bertemu dengannya agar dia ingin interogasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan berdiri di depan. Abu Sufyan, kemudian kata Heraklius, semua temannya di belakang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan berhadapan dengan dia, teman-teman yang sedang berdagang orang-orang Quraisy semuanya di belakang dia. Nah, Abu Sufyan pertama Heraklius bertanya, siapa yang paling dekat kekerabatan dengan Nabi? Maka mereka bilang Abu Sufyan. Akhirnya disuruh depan, di belakangnya orang-orang Quraisy. Kata Heraklius, kalau dia bohong kasih tahu. Maka terjadilah diskusi, pertanyaan kepada Heraklius. Banyak pertanyaan. Di antaranya tentang silaturahmi. Sehingga ketika setelah Abu Sufyan mengabarkan semua tentang Nabi, maka Heraklius pun subhanallah beriman secara hati, tahu itu Nabi yang benar. Maka dia mengatakan dia mengatakan, la in kana kama qulta, kalau Muhammad itu sebagaimana yang kau ceritakan wahai Abu Sufyan, wa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini, maka dia akan menguasai singgasanaku ini, tempat kedua kakiku ini akan dikuasai oleh dia. Ya, walau qadirtu an asil ilaihi la ghasaltu yadayhi la ghasaltu qadamaihi, kalau saya mampu untuk pergi menemui Muhammad, saya akan bertemu kepadanya dan saya akan menemuinya dan saya akan mencuci kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan. Seakan-akan Heraklius sudah masuk Islam ketika itu. Karena dia tanya, bagaimana sifatnya? Sifat 1, sifat 2, sifat 3. Cocok dengan ilmu yang telah dia miliki. Karena dia seorang ahli kitab dan dia juga semacam pendeta, Heraklius ini. Dia raja tapi dia ahli agama. Ini tahu persis tentang sifat-sifat Nabi. Dan seakan-akan dia sudah beriman. Tapi ternyata gara-gara dia takut kekuasaannya hilang, maka dia tetap memilih kekafiran. Maka dia pun panggil anak buahnya semua. Dia panggil anak buahnya, pembesar-pembesarnya, kemudian dia suruh tutup pintu, ya. Kemudian dia berkata, wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesarku, bagaimana kalau kalian beriman kepada Nabi ini dan kita menerima, bagaimana kalau kalian menerima agama ini? Kalau kita beriman kepada Nabi ini, maka kerajaan kita akan kokoh, ya. Maka ternyata mereka tidak terima. Mereka kesana kemari pingin kabur. Setelah Heraklius melihat rakyatnya tidak mau masuk Islam, ya, padahal dia sudah beriman dengan Nabi atau percaya dengan kebenaran Nabi, ya. Akhirnya dia pun berkata, saya tadi cuma tes kalian aja, ya. Saya ingin tahu iman kalian kokoh atau tidak. Ternyata kalian kokoh. Akhirnya dia tidak masuk Islam. Hanya karena tidak ingin singgasananya direbut oleh rakyatnya, ya. Ini contoh orang yang tidak mau masuk Islam, itu Heraklius gara-gara kekuasaan. Dan betapa banyak orang seperti tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran karena haus kekuasaan. Taib, intinya Heraklius diskusi sama Abu Sufyan. Di antaranya pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, faqala fama ya'muru. Ya. Anak Abu Sufyan akhbaru anna Heraklius arsala ilaihi. Itu Abu Sufyan mengabarkan Heraklius menyuruh dia untuk datang. Faqala fama ya'muru. Maka kata Heraklius kepada Abu Sufyan, apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Sufyan berkata, ya'muruna bis salati was sadaqati wal afafi was silah. Lihat ini. Muhammad memerintahkan kami untuk salat, untuk sedekah, wal afaf untuk menjaga kehormatan diri, was silah untuk menyambung silaturahmi. Artinya
di antara konsentrasi dakwah Nabi adalah menyuruh menyambung silaturahmi. Sehingga Abu Sufyan musuh, bahkan bukan cuma musuh, dia gembong orang-orang Quraisy, tokoh Quraisy, pemimpin terbesar orang Quraisy. Dan ketika ditanya apa sih dakwah Nabi Muhammad, maka dia akan memikirkan dakwah yang populer dari Muhammad apa sih? Ternyata di antara dakwah yang populer dari Nabi menyuruh menyambung silaturahmi. Ini benar. Dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu." Pertama kata-kata yang keluar dari Nabi yang saya dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wa atimu ta'am, berilah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan." Jadi di sini dalil bahwasanya di antara konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyuruh kepada silaturahmi. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya, dia berkata, Muhammad menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab 8, bab 9. Bab silatil akh al-musyrik. Bab tentang menyambung silaturahmi dengan saudara yang musyrik. Saudara yang musyrik. Mungkin saudara seibu, mungkin saudara seayah, ya. Sebentar. Disebutkan oleh Ibn al-Mulaqqin dalam kitabnya At-Tawdih li Syarh Jami' Sahih, jilid 28 halaman 261, beliau berkata bahwasanya yang dimaksud dengan nanti akan datang saudara Umar, yang Umar menyambung silaturahmi dengannya adalah saudara seibu Umar, saudara seibu, lain bapak tapi seibu. Kita bacakan hadisnya. Haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, qala haddatsana Abdullah bin Dinar, qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ra'a Umaru hullatan sayara tuba. Bahwasanya Umar melihat ada hulla, yaitu kain sepasang yang terbuat dari sayara, yang terbuat dari sutra, dijual. Faqala ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Kata dia, ya Rasulullah, kata Umar, ya Rasulullah, beli ini kain indah ini, baju atas bawah, bawahan atasan yang indah, hulla. Karena indah, terbuat dari sutra. Wal basha yaumal jum'ah, dan pakailah di waktu hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan jika datang tamu, maka kau sambut mereka dengan pakaian yang indah ini. Qala, Nabi berkata, innama yalbasu hadhi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, tidak ada yang pakai kain baju sutra ini kecuali orang yang tidak mendapat bagian di akhirat. Maksudnya orang kafir. Orang muslim enggak boleh, laki-laki muslim enggak boleh pakai kain sutra. Fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulal. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah dari jenis kain yang sama, kain sutra, ya hullah pasangan atas bawah yang terbuat dari kain sutra. Fa arsala ila Umar bi hullatin, maka Nabi dapat hadiah, Nabi kasih sebagiannya kepada Umar. Faqala, ketika dapat hadiah dari Nabi, Umar heran. Umar berkata, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta?" Ya Rasulullah, bagaimana saya mau terima ini? Saya mau pakai hullah atau pasangan kain atas bawah, izar dan rida yang terbuat dari sutra, sementara kau tadi bilang, sebelumnya kau sudah bilang, ini pakaian tidak boleh pakai kecuali orang kafir yang tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Maka Rasulullah menjawab, inni lam u'tikaha litalbasaha. Saya tidak kasih kau kain sutra ini untuk kau pakai, untuk pakai jadi baju, bukan. Pakai selendang sama sarung, tidak. Walakin tabi'uha, tapi kau bisa jual pakaian tersebut. Au taksuha, atau kau kenakan pakaian tersebut kepada istrimu, kepada anakmu, anak perempuanmu. Karena kain sutra boleh bagi wanita. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka Umar pun mengirim pakaian ini kepada saudaranya yang masih musyrik sebelum masuk Islam di Mekah. Tadi sudah kita jelaskan, ulama mengatakan maksudnya saudara Umar satu ibu lain bapak. Dan akhirnya dia masuk Islam. Baik. Hadis ini
menjelaskan tentang Umar yang perhatian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat ada hulla, ada pakaian yang indah, dia bilang, "Nabi, bagaimana kalau beli?" Ini dalil bahwasanya seorang boleh pakai pakaian yang indah. Terutama tujuannya baik. Di sini kata Umar, "Kau pakai pakaian yang indah untuk salat Jumat wahai Rasulullah." Anda gunakan salat Jumat, menunjukkan kita salat Jumat berusaha pakai pakaian yang terbaik. Karena hari Jumat adalah hari Id mingguan, Id pekanan. Kemudian yang kedua untuk menjamu tamu. Kalau tamu datang, delegasi datang, maka pakai pakaian yang bagus. Ini dalil juga bahwasanya jika seorang menjamu tamu, dia pakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang indah. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Sunnah ya, sunnah kita pakai pakaian yang bagus, kita jamu tamu, terutama tamu-tamu khusus, delegasi khusus. Ya. Sebagaimana ide Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarang ide yang bagus. Cuma masalahnya kata Nabi, ini kain sutra yang boleh pakai cuma orang kafir di dunia. Kita orang Islam enggak boleh. Orang kafir tersebut tidak mendapat bagian di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa di dunia pakai kain sutra laki-laki, maka dia tidak akan pakai kain baju sutra di akhirat kelak di surga. Tidak akan pakai. Akhirnya Umar dengar, oh Nabi mengatakan tidak boleh pakai kain sutra. Ternyata Nabi dapat hadiah kain sutra seperti itu. Ternyata Nabi kirim sebagiannya kepada Umar. Umar heran, ini Nabi baru bilang gitu. Kemarin ngomong begitu, kenapa sekarang saya dikasih? Maka Umar bertanya, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa pakai kain ini sementara kau sudah bilang kain sutra tidak dipakai oleh lelaki muslim, kain sutra hanya dipakai oleh orang kafir yang tidak dapat bagian di akhirat. Maka Rasulullah jelaskan, saya kasih kau ini bukan untuk kau pakai, tapi kau bisa jual nggak? Orang beli bisa pakai, perempuan yang beli silakan. Atau kau kenakan baju ini kepada yang boleh pakai, yaitu istrimu, putri-putrimu, adik perempuanmu. Maka Umar akhirnya dia berikan pakaian tersebut kepada kakaknya yang masih musyrik di Mekah. Tapi dalil bahwasanya Umar menyambung silaturahmi dengan saudaranya seibu lain bapak yang di Mekah, sementara Umar di Madinah. Umar kirim hadiah kepada saudaranya tersebut, saudara seibunya tersebut. Ini dalil bahwasanya seorang boleh menyambung silaturahmi kepada saudaranya seayah atau seibu atau kandung, saudara kandung, selama dia kerabat, maka sunnah kita menyambung silaturahmi dengannya. Maka Umar pun mengirim baju terhadap pada orang tersebut. Taib. Jangan sampai salah sangka, dibantah oleh An-Nawawi rahimahullah menjelaskan. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya ketika kain sutra ini haram, Umar kasih kepada saudara laki-lakinya, saudara seibunya yang kafir. Berarti orang kafir boleh Umar membantu orang kafir untuk pakai pakaian haram. Tidak. Karena Umar memberi kepada orang kafir tersebut bukan berarti boleh Umar suruh dia pakai. Bisa jadi Umar suruh dia jual atau diberikan kepada perempuan-perempuan yang saudara-saudaranya. Kenapa? Karena syariat menyatakan kalau ada barang haram, maka tidak boleh kita membantu orang kafir untuk mengkonsumsinya misalnya. Misalnya kita orang Islam, kita nggak boleh jual babi yang beli hanya orang kafir, nggak boleh. Atau kita misalnya buka toko di siang hari bulan Ramadan, tapi kita bilang yang beli hanya beli orang kafir karena tidak puasa, nggak boleh, karena kita membantu mereka untuk bermaksiat. Mereka meskipun kafir, mereka seharusnya juga menjalankan syariat Islam. Ini masalah usul fikih, tapi intinya tidak boleh kita membantu mereka bermaksiat. Misalnya orang kafir minum khamar, kita tidak boleh buka warung khamar atau kita dapat hadiah khamar kita kasih. Itu orang kafir boleh minum khamar, kasih mereka enggak boleh. Karena kita membantu dia untuk minum khamar, untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, meskipun mereka minum khamar, maka enggak boleh. Sama kalau kita punya alat musik, kita sudah bertobat darinya, jangan kita jual kepada orang kafir. Orang kafir boleh Ustaz main musik. Enggak boleh. Tapi kita membantu dia untuk bermaksiat. Enggak boleh. Oleh karenanya jangan disangka Umar melakukan itu untuk suruh adik seibunya tersebut atau kakak saudara seibunya itu untuk pakai, tidak demikian, tidak disebutkan. Ini dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ya. Intinya kalau kita punya barang haram tidak boleh kita hadiahkan kepada orang kafir ya. Dan tidak boleh juga kita jual kepada orang kafir, enggak tahu dia gunakan untuk maksiat, enggak boleh. Baik, kita lanjutkan.
Bab fadli silaturrahim. Bab tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Keutamanya banyak ya. Bab ke-10. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Ibnu Utsman qala sami'tu Musa bin Talha an Abi Ayyub qala qila ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Abu Ayyub berkata, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku suatu amal yang bisa memasukkan aku dalam surga. Tahwil qala hadatsani Abdurrahman bin Bishr qala hadatsana Bahz qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhab wa abuhu Uthman bin Abdullah annahuma sami'a Musa bin Talha an Abi Ayyub al-Ansari anna rajulan qala. Itu dari sisi jalur yang lain dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku suatu amal yang buat aku masuk surga kalau aku mengamalkannya. Faqala al-qaum ma lahu ma lahu. Ada apa dengan dia? Nanya apa ini? Faqala Rasulullah SAW berkata, ariba malahu atau arabun maluhu ya arabun malahu ya maknanya maknanya kata ini maksudnya orang ini dia sudah bertanya dengan yang dia perlukan. Itu Rasulullah memuji dia karena bertanya tentang amal yang bisa masukkan surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, amal yang bisa buat kamu masuk surga, ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah tidak berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus salata dan kau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata dan kau bayar zakat, wa tasilur rahim dan kau menyambung silaturahmi ya. Ya. Dharha faqala ka'annahu kana ala rahilati. Biarkan dia seakan-akan tadi di atas tunggangannya ya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan di antara amal-amal yang hebat bisa masukkan surga tauhid. Pertama ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tauhid, jangan buat syirik. Amal yang kedua yang hebat juga menegakkan salat. Amal yang ketiga buat orang mudah masuk surga bayar zakat. Amal keempat yang mudah masuk surga sambung silaturahmi. Subhanallah. Jadi jangan menyepelekan tauhid. Dia amal yang paling utama buat orang masuk surga. Dan jangan menyepelekan salat. Salat mudahkan masuk surga. Kemudian jangan sepelekan juga bayar zakat. Dia disampaikan orang bayar zakat kadang mikir-mikir kayak mau bayar pajak. Ya, zakat, ente bayar zakat itu sedekah terafdal, sedekah terbaik. Jadi kalau kita bayar zakat, serius bayar zakat, kita siapkan uang dan kita bayar dengan hati yang lapang. Karena ini sedekah terbaik, lebih baik daripada sedekah-sedekah sunnah yang kita keluarkan untuk anak yatim, untuk fakir. Tidak, sedekah zakat, mal, ini sedekah yang terbaik. Dia rukun Islam. Maka di antara sebab masuk surga adalah bayar zakat. Dan di antaranya watasilur rahim dan menyambung silaturahmi. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi adalah ibadah yang agung ya. Adapun dalil tentang keutamaan silaturahmi sangat banyak ya. Bahwasanya silaturahmi adalah sebab masuk surga seperti Rasulullah SAW sebutkan ya. Atau Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal dalam surat Ar-Ra'd. Dan orang-orang penghuni surga di antara ciri-cirinya adalah alladzina yasiluna ma amarallahu an yusal. Mereka menyambung silaturahmi yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Allah berkata kepada rahim, ala tardaina an asil man wasalaki, wahai rahim, ridhakah engkau, sukakah engkau jika aku menyambung kebaikan kepada orang yang menyambungmu? Yaitu orang yang menyambung silaturahmi, dia akan disambung kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka orang jangan ragu-ragu silaturahmi. Cari kerabat, kenali kerabat-kerabat, korban atau perlu pengorbanan untuk bisa berbuat baik kepada kerabat. Perlu pengorbanan waktu, perlu pengorbanan harta, perlu pengorbanan perasaan untuk bisa menyambung silaturahmi dengan kerabat karena pahalanya besar dan dia merupakan sebab untuk masuk surga. Taib. Kita lanjutkan bab ismul qati'. Bab dosa memutuskan silaturahmi. Bab dosa memutuskan silaturahmi. Kalau tadi keutamaan silaturahmi sangat banyak, sekarang dosa memutuskan silaturahmi. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Yahya bin Bukair, qala hadatsani Laits an Uqail an Ibni Syihab anna Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im qala Inna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengabarkan kepada anaknya
bahwasanya Jubair mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, la yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Pemutus silaturahmi, ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya di antara dosa besar adalah pemutus silaturahmi. Maka seorang dalam hidup ini jangan sampai bermasalah dengan kerabatnya, pada orang tuanya, pada kakak-kakaknya, kepada adik-adiknya, kepada jangan bikin masalah dengan kerabat-kerabatnya. Karena kalau kita punya masalah sama kerabat berarti memutuskan silaturahmi. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang dalil-dalil atau dalil yang banyak akan bahaya memutuskan silaturahmi, ya. Seperti dalam hadis yang lain, ya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhul jannata mudminul khamr wala musaddiqun bi sihrin wala qati'ur rahim." Perhatikan kata Nabi dalam hadis yang lain, tidak masuk surga orang yang selalu minum khamar, mudmin atau pecandu khamar. Tidak masuk surga pecandu khamar, selalu minum khamar. Dan tidak masuk surga yang membenarkan penyihir. Dia datang tukang sihir, suruh sihir, dia tidak masuk surga, syirik. Wala qati'ur rahim, dan tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Di sini Allah Nabi gandingkan dosa silaturahmi dengan dosa yang ngeri. Mudmin khamar, pecandu khamar, dosa syirik, membenarkan penyihir, dan putus silaturahmi. Menunjukkan bahwasanya memutus silaturahmi dosanya besar. Dalam hadis yang lain juga menunjukkan bahayanya memutuskan silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas, lebih layak untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, disertai dengan hukuman yang Allah sisakan di akhirat. Jadi orang ini pantas dapat segera hukuman dunia dicicil, dan ada hukuman siksa yang Allah simpan di akhirat. Tidak ada dosa yang lebih pantas seperti dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Ngeri. Bahaya, dua dosa yang paling cepat buat orang dapat hukuman di dunia, belum lagi yang di akhirat. Zalim sama orang lain dan memutuskan silaturahmi. Kemudian juga dalam kitab Adabul Mufrad dari hadis Abu Hurairah juga bahaya memutus silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla 'ashiyati khamisin lailati jum'atin fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim." Sungguhnya amalan-amalan anak-anak Adam diangkat setiap atau dihadapkan kepada Allah setiap Kamis sore di malam Jumat. Fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim, maka amalnya pemutus silaturahmi tidak diterima oleh Allah. Mengerikan seorang rajin salat dan sedekah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memutuskan silaturahmi. Demikian juga ada riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abwabas samai mughlaqatun duna qati'ir rahim." Sungguhnya pintu-pintu langit tertutup terhadap pemutus silaturahmi. Harusnya amalnya naik, pintu langit terbuka, diterima, tertutup. Ini kita khawatir juga doanya tidak diterima karena pintu langit tertutup. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, hadis marfu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Sungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di situ ada pemutus silaturahmi. Ya. Ada kaum di sini misalnya bikin musibah. Rahmat tidak turun kepada orang ini. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya kaum tersebut adalah suatu kaum yang mendukung dia untuk memutuskan silaturahmi. Dia ada masalah didukung sama teman-temannya. Ya sudah, ribut aja sama kakakmu, ribut aja sama adikmu. Jangan dengar orang tuamu. Ini semua tidak turun rahmat kepada mereka. Yang meskipun yang memutuskan silaturahmi cuma satu orang, ya. Oleh karenanya ini penjelasan Ibnu Hajar, maka seorang mengerikan jika terjerumus dalam dosa memutuskan silaturahmi. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa tersebut dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menyambung silaturahmi. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.